Cerita ini menceritakan murid yang bernama Kwon Daegon yang setiap hari harus hidup dalam tekanan. Di sekolah, dia terus dirundung, dihina, dan diperlakukan seperti bukan manusia. Tapi tanpa dia sadari, hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Cerita itu dimulai di mana protagonis kita Daegon yang langsung dilempari potongan penghapus. Tak hanya sekali, namun beberapa kali. Kemudian Daegon yang merasa tak nyaman langsung menoleh ke arah si pelempar. Si pelempar kemudian menanggapi dengan santai dan mengatakan kalau dia mengincar bangku di depannya. Namun Daegon sadar bahwa di depan tidak ada siapa-siapa. Tak lama berselang, potongan-potongan itu semakin banyak dilempari ke arah Daegon. Daegon kembali merasa tak nyaman pun berkata, "Hei, hentikan." Wajah si pelemparan langsung kesal dengan ucapan Daegon. Dan maju menghampiri Daegon, menanyakan apa yang Daegon bilang. Dengan tenang, Daegon menjelaskan bahwa dia hanya bilang untuk berhenti. Tak terima, dia pun langsung mengepalkan tangannya dan langsung memukul Daegon dengan sangat keras. Daegon pun hanya bisa meminta maaf, sambil terus merasakan pukulan yang menghujaninya. Sementara itu, murid-murid yang lain cuma bisa melihat dan menyaksikan kejadian itu dengan seksama. Tak ada yang merasa kasihan ataupun empati dengan melerainya. Di sini kita paham seberapa dalam penderitaan yang dialami oleh Kwon Daegon. Kemudian, salah satu murid memberitahu si pelempar untuk menghentikan aksinya dikarenakan guru yang sudah datang. Saat guru itu masuk, dia melihat kejadian tapi tak ada reaksi apapun darinya dan menyikapinya dengan santai seolah tidak terjadi penindasan. Daegon pun hanya bisa terdiam. Dan yang lebih parahnya, gurunya mengira bahwa itu cuma bercandaan semata. Seolah belum cukup puas, pria yang sebelumnya memukuli Daegon kini menyuruh teman-temannya untuk mengoper kertas yang sudah dia tulis sedemikian mungkin untuk merendahkan Daegon. Tentu saja teman-temannya langsung tertawa terbahak-bahak. Setelah menempelkan kertas itu, Daegon hanya bisa terdiam dikarenakan tak adanya tempat mengadu. Di titik ini Daegon hanya bisa duduk meratapi nasibnya. Bahkan orang dewasa pun tak ada membantu. Dan hidupnya cuma sendirian, ucap Daegon dalam hati. Waktu istirahat pun tiba. Seorang pria yang tampaknya bukan dari kelas itu masuk dan meminta sebuah rokok. Kemudian anak yang tadinya menjawab dengan menunjukkan rokoknya ke arah pria itu. Tapi pandangannya lebih tertuju ke arah kertas yang berada di punggung Daegon. Pria itu menanyakan siapa yang menulisnya dan mengatakan mereka yang kekanak-kanakan. Tampaknya pria itu juga kesal dengan tulisan yang ada pada kertas itu. Pria berambut coklat itu kemudian menjelaskan bahwa dia yang menulisnya sambil tersenyum lebar. Sangat seru mengerjainya. Apalagi dia memang tak mempunyai orang tua, ucap pria itu menjelaskan kepada si cowok berambut mulet. Sontak pria berambut mulet itu pun menatap ke arahnya dengan kesal setelah mendengar ucapan itu. Pria berambut coklat pun berusaha menjelaskan bahwa yang dia ejek bukanlah dirinya, melainkan protagonis kita. Namun itu sudah terlambat. Satu pukulan keras pun mendarat tepat di rahang pria itu, yang membuatnya langsung terlempar ke belakang. Dan seolah tak puas dengan itu, pria itu melanjutkan dengan terus melayangkan tendangan keras yang langsung mendarat tepat di perutnya. Dengan sangat kesal dan marah, Daegon hanya bisa terkejut, menyaksikan pemandangan di hadapannya seolah tak percaya. Kemudian setelah puas, pria itu menunjuk ke arah Daegon dan menanyakan namanya, kemudian meminta mereka untuk berhenti mengganggunya lagi kalau mereka tidak ingin mati. Daegon terkejut dengan perkataan pria itu untuk tidak mengganggunya. Dan ternyata perkataan itu benar adanya, di mana di hari berikutnya sudah tidak ada yang berani mengganggunya lagi. Dan berpikir bahwa masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh guru maupun orang lain, kini dalam sekejap teratasi oleh perundung yang lebih kuat lagi. Memutuskan untuk merubah dirinya, dan tidak akan bergantung kepada orang lain lagi, dengan menjadi lebih kuat. Waktu kemudian berlalu dengan sangat cepat ketika usaha dan perkembangan digabungkan. Tubuh Daegon pun langsung berubah drastis.
seolah-olah langit juga membantunya. Dan semua mata pun juga tertuju padanya. Daejeon juga melepaskan emosi dan energi yang dia tahan selama ini, supaya tidak ada lagi yang meremehkannya. Tetapi, tak butuh waktu lama bagi Daejeon untuk hancur dengan brutalnya. Dan inilah dia sekarang dengan kehidupan yang sudah hancur. Kemudian cerita berpindah di ruangan kepala sekolah. Di sana tampak beberapa orang yang sedang membahas bagaimana cara mengatasi perundungan di sekolah mereka. Dengan seorang wanita yang mengusulkan bahwa perundung hanya akan tunduk dengan orang yang lebih kuat darinya. Jadi inti dari proyeknya adalah mengendalikan perundung melalui perundung. Dan nama dari proyeknya adalah Bully in Charge. Di saat semuanya agak ragu dengan keputusan yang tidak masuk akal itu, Presdir di sana kemudian mengeluarkan jawaban dan menanyakan tentang siapa yang mampu dalam menjalankan proyek itu. Setelah itu alur berpindah ke protagonis kita. Dia seperti biasanya sedang membaca bukunya. Tapi hari ini dia merasa sangat bosan dan patah semangat. Melihat itu pemilik toko heran dan bilang bahwa semangat anak muda zaman sekarang memang kurang. Dulu di umurnya yang seumuran seperti Daejeon, dia sangat berbeda dan penuh semangat. Daejeon tidak mendengar ucapan dari pemilik warung dan bergumam dengan pikirannya bahwa dia sudah sangat muak dengan ujian paket dan kerja paruh waktunya itu. Dia juga menyesali dirinya yang putus sekolah dan menanyakan apakah tidak ada tempat untuk melampiaskan stresnya itu. Setelah itu di sebuah gang, di sana beberapa orang berandalan sedang memalak seorang siswa sekolahan dan mengancam siswa itu. Setelah itu mengambil uangnya. Setelah itu dari balik kegelapan seseorang memanggil mereka dan menyuruhnya untuk berhenti dan pergi beli rokok saja sana, ujar pria itu, yang tampak seperti katua dari berandalan itu. Keduanya pun mengiyakannya dan segera pergi untuk membeli rokok di minimarket. Setelah itu di dalam minimarket, pemilik toko kemudian menyerahkan kasirnya kepada Daejeon karena dirinya yang ingin ke ruang staf. Daejeon mengerti dan saat ingin menyapa, si pembeli yang arogan itu menyela dengan mengatakan ingin membeli rokok 2 bungkus. Daejeon tahu bahwa mereka yang masih anak SMA dan setelah itu menyuruh mereka untuk menunjukkan kartu identitas mereka. Mendengar itu, pria arogan bertato itu mengelak. Dia tidak perlu menunjukkan kartu identitasnya dikarenakan dia yang hanya membeli rokok saja. Setelah itu Daejeon pun menyuruh mereka untuk pergi jika mereka tak mempunyai kartu identitas. Si gadis pun membalas perkataan Daejeon dengan menyebutnya yang sok-sokan padahal cuma pekerjaan paruh waktu. Setelah itu pria di sampingnya kembali merendahkan Daejeon dengan mengatakan bahwa pria pecundang seperti Daejeon mendingan mati saja. Setelah itu melemparkan uangnya menyuruh Daejeon untuk segera memberikan rokoknya. Daejeon masih dengan ekspresi datarnya dan menyuruh mereka untuk memberikan kartu identitasnya terlebih dahulu. Tapi si pria arogan itu malah memotong omongan Daejeon kembali dan mengambil botol minuman. Daejeon pun menghela nafas dan mengatakan, apakah mereka tidak paham dengan perkataannya? Mendengar itu, wajah pria arogan itu pun menjadi kesal. Setelah itu meraih kerah baju Daejeon dan mengancamnya dengan akan dihabisi. Setelah itu menghancurkan dagunya agar menjadi bisu. Setelah itu berpindah ke sang pemilik minimarket. Dia berkata bahwa pria itu juga sebelumnya pernah membeli rokok padanya dan ingin memanggil polisi tapi takut membuat keributan. Dan dengan tergesa-gesa, menghampiri mereka yang semakin memanas. Kemudian menyuruh pria arogan itu untuk menyelesaikannya di luar saja. Karena banyak pembeli di sana. Daejeon terkejut karena si pemilik toko menyuruhnya untuk menanggung itu sendirian. Setelah itu sesampainya di luar toko, si berandalan itu masih memegang kerah baju Daejeon sambil tak hentinya mengoceh. Daejeon menyuruh pria itu untuk berhenti dan memberinya waktu selama 3 detik. Mendengar perkataan itu, si gadis pun tertawa meremehkan seolah tak percaya. Kemudian Daejeon mulai menghitung. 3. Seketika pria arogan sebelumnya langsung melayangkan tamparannya ke arah Daejeon dikarenakan
sudah muak dengan Dagon yang menganggapnya remeh. Suara keras pun terdengar. Si gadis kemudian terlihat khawatir sambil membangunkan rekannya yang tak sadarkan diri itu. Kemudian si pria itu membuka matanya dan dengan ekspresi yang bingung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Si gadis pun memberitahu bahwa dia pingsan dikarenakan tamparan. Kemudian dengan nada yang sangat angkuh, menuduh Daejeon yang curang dikarenakan memukulnya saat ia sedang lengah. Setelah itu, membisikkan sesuatu kepada si gadis dengan menyuruhnya untuk memanggil yang lain. Si gadis tak mendengar bisikan itu yang terlalu pelan. Kemudian dengan lantang dan penuh desakan, pria itu berteriak dan menyuruh gadis itu untuk memanggil yang lainnya. Si gadis kemudian berlari dengan sekuat tenaga untuk memanggil rekannya yang lain. Si pria itu kemudian mencoba mengancam Daejeon dan menduga Daejeon yang bukan orang sana dan menanyakan apakah dia mengenal dirinya. Saat ingin mengulang kembali ucapannya, nadanya yang tadi angkuh langsung bergetar dengan aura mengintimidasi yang kuat dari Daejeon. Setelah itu, mendekatkan tangannya ke arah leher pria itu dan langsung mengenggamnya dengan keras dan penuh tekanan, yang membuatnya merintih kenikmatan. Cengkraman yang terasa sangat menyakitkan itu membuat pria itu sampai tertunduk dan menyuruh Daejeon untuk berhenti dikarenakan rasanya ingin mati. Daejeon kemudian tanpa belas kasihan menyuruh pria itu untuk berhenti berpura-pura dan mati beneran jika sampai berani membeli rokok lagi di sana. Teriakan rekan dari pria arogan itu terdengar dari kejauhan dan dengan kesal menanyakan kepada dia menunduk di hadapan pria pekerja paruh waktu itu. Setelah melihat itu, Daejeon sedikit memuji pria sebelumnya dikarenakan teman-temannya yang lumayan banyak, tapi tetap dengan wajah datarnya. Setelah itu, salah satu dari mereka yang berbadan gemuk maju menanyakan dari mana Daejeon berasal. "Woi paruh waktu, siapa kau brengsek? Dari mana kau ini?" ucap pria gemuk itu dengan kesal. Melihat pria di hadapannya itu, Daejeon menanyakan dengan nada seolah tak percaya. "Hei, benarkah kalian anak SMA? Atau kalian membawa paman kalian ke sini?" Setelah itu, pria gemuk di hadapannya kemudian memperkenalkan dirinya, bahwa dia dari SMA Naedong, dan meskipun dia tidak mengenal Daejeon, "Ayo kita pukuli saja dia," ucap pria di hadapan protagonis kita yang tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dan benar saja, satu tamparan cinta pun mengenai wajah pria arogan itu, hingga terkapar dan tak sadarkan diri. Si gadis itu pun terkejut karena Kak Daehan yang pingsan begitu saja dengan satu pukulan. Ternyata nama pria imut itu adalah Daehan, yang sudah berani mengusik protagonis kita. Setelah itu, Daejeon mengatakan kepada mereka yang masih tersisa untuk maju bersamaan karena dirinya tak punya banyak waktu. Mereka pun kesal mendengar ucapan Daejeon yang seolah meremehkan. Setelah itu, salah satu dari mereka maju dengan kesal, sambil bersiap melayangkan tinjunya. "Maju kau brengsek," ucap pria imut dua itu. Dan ya, bagi Daejeon mereka apalagi kalau bukan sasaran empuk baginya. Setelah mengeluarkan tangan dari sakunya, satu pukulan telak langsung menghantam pria itu. Tak selesai, rekan lainnya bersiap untuk melayangkan tinjunya yang sepertinya akan ternyata gagal dikarenakan gampang bagi protagonis kita menghindari pukulan murahan itu dan langsung membalasnya dengan sikutan tajam yang langsung menutupi wajah dari pria itu. Kemudian terlempar dan dari belakang seseorang berteriak, bersiap melayangkan tinjunya. "Mati kau," ucap pria itu. Melihat itu protagonis kita memutar badannya kemudian menghantam pria itu keras. Dan dengan tangan gemetar, salah satu pria meraih botol di dekatnya. "Bajingan tadi itu belum apa-apa," ucapnya dengan kesal. "Mampus kau." Belum sempat memukul, pukulan Daejeon duluan mendarat dengan telak mengenainya. Kalian lihat saja wajah ini. Wajahnya bahagia sekali. Lanjut, sekarang hanya tersisa satu orang yang hanya berdiam diri. Daejeon menatapnya dan menanyakan apakah dia tidak maju.
pria itu hanya terdiam dan bergumam bahwa tidak salah lagi dan hanya ada satu orang yang kuat seperti itu. Apa mungkin Anda adalah Kak Daegon yang pernah bersekolah di SMA Naidong? Hanya pria itu. Si gadis pun melanjutkan. Apa? Kwon Daegon yang memimpin seluruh kawasan Incheon? Ucapnya dengan penasaran. Setelah itu menyebut julukannya sebagai senapan pistol, yang juga berhasil menyatukan wilayah yang 2 tahun lalu yang menjadi ajang pertumpahan darah hanya dalam 2 minggu. Dan katanya lebih baik tertembak oleh peluru daripada dipukul olehnya. Oke, lanjut. Gadis itu kemudian sedikit ragu dikarenakan rumor yang beredar mengatakan bahwa dia sangat tampan. Kemudian pria itu menundukkan kepalanya meminta maaf karena mereka tidak mengenalnya. Maafkan kami Kak Daegon, kami tak mengenalimu. Kami tidak akan mengulangi ini lagi. Ucap pria itu mencoba menjelaskan. Daegon kemudian mendekat ke si pria dan dengan nada yang mengancam, mengatakan untuk jangan suka bergerombol. Apa kau tidak malu? Mendengar itu si pria langsung meminta maaf dengan ekspresi ketakutan. Kau juga, ucap Daegon ke arah si gadis. Ya Kak Daegon? Tanya si gadis, dan mengatakan bahwa akan melakukan apapun yang Daegon suruh. Namun Daegon menghela nafas membiarkannya. Daegon kemudian menoleh ke arah berandalan sebelumnya yang terkapar dan berkata, omong-omong bagaimana dengan mereka? Bagaimana apanya? Tanya si pria botak. Oh, maksud kakak rumah sakit. Kakak jangan khawatir, kami akan mengurusnya. Daegon menyela dan mengatakan bahwa bukan itu yang dia maksud. Hah? Lalu maksud kakak? Tanya si botak. Setelah itu, panel kemudian berpindah. Terlihat si botak membangunkan rekannya. Hei bangun Daehan. Cepat ada yang harus kau lakukan. Setelah sadar, Daehan membuka matanya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Si botak menyela dengan mendesak bahwa itu tidak penting dan cepat letakkan kepala kalian ke tanah. Setelah itu, di sana mereka pun menundukkan kepala mereka tanpa terkecuali. Di sana juga terlihat Daegon yang duduk di punggung salah satu dari mereka. Dia kemudian mengatakan dan memperingatkan mereka. Jika mereka datang ke Toserba dan melakukan hal macam-macam kembali, saat itu juga dia akan menghabisi mereka. Setelah itu di sore harinya, Daegon sedang berjalan sambil bergumam. Mengatakan anak-anak sebelumnya yang nakal, sehingga waktunya untuk belajar tidak ada. Tapi juga sekaligus lega dikarenakan tangannya yang sudah lama tidak dipakai. Kemudian di sana terlihat ada wanita yang sepertinya memang sedang menunggu kedatangan Daegon. Permisi, bisa bicara sebentar. Ucap wanita itu menyapa Daegon. Daegon yang bingung pun berkata, maaf aku tidak percaya agama. Wanita itu menyela dan mengatakan bahwa bukan itu yang dia maksud. Setelah itu memberikan kertas kepada Daegon, ada hal yang harus saya tawarkan kepada Anda. Daegon pun menerima kertas itu dan sedikit bingung setelah melihatnya. Apa ini? Yayasan Geumryeon. Panel kemudian berpindah ke seorang pria atau om-om. Dia sudah pernah ditunjukkan sebelumnya, namun belum diperkenalkan secara jelas. Dan ternyata di sini namanya adalah Cho Gabriong, dan dia adalah seorang presdir direktur. Setelah itu berkata, jadi, apa dia menerima tawarannya? Kemudian panel menunjukkan wanita sebelumnya yang terdiam. Kemudian panel menunjukkan gerbang sekolah yang bernama SMA Geumryeong. Dan tampak salah satu siswa dari sekolahan sana berdiri dan berkata, hah, aku tidak menyangka aku benar-benar di sini. Aku nggak nyangka bisa kembali bersekolah di umur 20 tahun. Yang benar saja ternyata itu adalah Daegon dengan penampilan narunya yang sedang menyamar menjadi siswa sekolahan. Alur berpindah ke hari sebelum Daegon menerima tawaran itu, di mana Daegon yang bingung dengan proyek tersebut yang berarti perundung menindas perundung.
Wanita sebelumnya kemudian membenarkan perkataan Daejeon dikarenakan seperti namanya yaitu perundung hanya bisa menjadi perundung. Dan dengan kemampuan Daejeon yang mereka lihat sebelumnya, hal itu bisa terwujud. Daejeon tak habis pikir dengan mereka yang menjalankan hal bodoh semacam itu di belakang layar, selagi mengoperasikan yayasan pendidikan. Wanita itu bangkit dari duduknya, dengan mengatakan bahwa mereka yang sudah memeriksa latar belakang Daejeon selagi menjalankan hal bodoh itu. Kemudian membisikkan kepadanya untuk jangan berpura-pura kuat padahal lebih putus asa dari siapapun. Jadi Daejeon tak akan sanggup untuk menolaknya, meskipun menurutnya tidak masuk akal sekalipun. Daejeon hanya bisa terdiam mendengar itu. Wanita itu kemudian meyakinkan Daejeon bahwa itu adalah kesempatannya untuk menebus kesalahannya. Tanpa basa-basi, Daejeon menyetujui ajakan itu dan menanyakan bahwa dari mana dia harus memulainya. Alur berpindah di masa sekarang di mana Daejeon dengan penampilan barunya membuatnya menjadi pusat perhatian dengan ketampanannya itu. Suara sang guru kemudian memecah suasana dengan menyuruh semuanya agar cepat masuk ke dalam kelas. Setelah itu alur berpindah ke seorang siswa berambut pirang yang dengan santai mengobrol dengan temannya sambil menunggangi seorang siswa di sana yang sudah seperti hewan peliharaannya saja. Kemudian kita diperkenalkan kepada pria yang berambut merah. Namanya adalah Bang Hojong kelas 1-1, dengan muka yang lebih tua daripada umurnya. Dia kemudian membahas tentang adanya murid pindahan. Si pirang kemudian menambahkan bahwa walaupun belum tahu siapa si murid pindahan, dia bisa saja ditetapkan menjadi penyuplai roti baru. Saat sedang asiknya membahas tentang penyuplai roti mereka, dari luar suara sang guru menggema dengan menyuruh siswa lainnya agar tidak berkeliaran. Kemudian sang guru masuk bersama Daejeon di belakangnya dan menyuruh yang lainnya agar duduk diam dan jangan ribut. Setelah itu menyuruh yang lainnya untuk memberikan salam, karena hari ini mereka kedatangan murid pindahan. Daejeon kemudian memperkenalkan namanya dengan dia yang berasal dari Incheon. Salam kenal, ucap Daejeon singkat. Melihat ketampanan Daejeon, teman-temannya yang lain tak hentinya terpana. Kemudian si pirang berkata kepada si Hojong, menyuruhnya untuk melihat Gyuri yang sedang merapikan dandanannya. Dan sepertinya dia menyukai murid pindahan itu. Si Hojong pun menghela nafasnya, mengatakan murid pindahan yang malang karena dia akan memukulinya. Padahal masih hari pertama, tapi nasibnya sudah sial saja, ucap Hojong. Sang guru kemudian menyuruh Daejeon untuk duduk di kursi di sana yang kebetulan kosong, dan menyuruhnya berkenalan juga dengan yang lain dan tidak lupa juga untuk mempersiapkan pelajaran dengan baik. Setibanya ia di kursinya, Daejeon pun menyapa teman sebangkunya dan menanyakan namanya. "Hai, siapa namamu?" tanyanya. Temannya kemudian menyaut Daejeon setelah itu memperkenalkan dirinya. "Oh, halo, namaku Minso." Saat sedang menulis, Minso kemudian menjelaskan bahwa mungkin pelajaran di sana sedikit berbeda dengan sekolah Daejeon sebelumnya. Daejeon menyuruh Minso untuk menunggunya karena dia harus menggunakan kacamata terlebih dahulu. Pindah ke Hojong tampak sedang meregangkan tubuhnya. Gimana kalau kita mulai?" Seseorang yang lain kemudian menimpali dengan candaan. "Wah, lihatlah wajahnya yang tua itu." Mendengar itu kemudian Hojong menyuruhnya untuk menutup mulut dan melihat baik-baik gimana dia menghajar si murid pindahan. Kemudian dari belakang tampak Hojong yang mengamati keduanya. Daejeon mengatakan bahwa dirinya yang pusing dikarenakan memakai kacamata. Minso menanyakan apakah mata Daejeon minus. Daejeon menjawab kalau dua-duanya total 1,5. Mereka berdua masih asik mengobrol tak menyadari Hojong yang sudah siap dengan telapak tangannya. Tapi kenapa kau ingin pakai kacamata?" tanya Minso. Daejeon menjawab, "Siswa yang pandai kan biasanya pakai kacamata." Setelah itu Hojong langsung memukul kepala Minso yang membuat Daejeon kaget dengan pukulan yang begitu tiba-tiba. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Hojong kemudian langsung meminta Minso menutup mulut dan menyuruhnya membelikan roti sosis. "Senang punya teman sebangku ya. Sekarang tutup mulutmu dan belikan aku roti sosis." Setelah itu Minso menanyakan apa dirinya yang akan membelikan. Hojong membentak Minso, membenarkan itu dengan menyebutnya bodoh,
dan mengatakan teman sebangkunya yang dulu juga adalah penyuplai roti tapi tidak setia. Hojong melanjutkan bahwa sekarang ada parasit yang datang tapi sepertinya dia tidak akan mau menggantikan, dan menyuruh Minso bertanggung jawab atas teman sebangkunya. Minso kemudian menyela dengan mengatakan bahwa kegiatan pagi yang sudah selesai, jadi jam pembelajaran akan segera dimulai. Di bangku lain si Pirang tertawa karena Minso yang memperdulikan kegiatan pagi. Kemudian si Hojong bingung dengan apa yang harus ia lakukan untuk berterima kasih karena memberitahukan hal yang sudah jelas itu. Dan kemudian dengan ekspresi kesal, menyuruh yang lainnya untuk menutup mata dan jika ada yang membuka mata akan dihabisi maka pilihlah sendiri. Kemudian Hojong memukuli kepala Minso sambil memakinya. "Banjingan, mati saja kau keparat sialan. Dan kalau disuruh membelikan, belikan saja jangan membantah brengsek," tegas Hojong sambil terus memukuli Minso. Teriakan Hojong terdengar menyuruh Minso untuk menyingkirkan tangan dari kepalanya. Melihat itu Daegeon sedikit muak dan bergumam bahwa seandainya semua terserah padanya. Setelah itu alur kemudian berpindah ke hari sebelumnya, di mana Daegeon yang sedang membaca aturan dari proyek demi kerahasiaannya dan sedikit mengeluh karena peraturannya yang begitu banyak. Kemudian wanita yang bersamanya menyuruh Daegeon untuk berhati-hati karena itu adalah proyek rahasia. Dan jika bertindak sembarangan, belum sempat si wanita melanjutkan ucapannya, Daegeon menyela, mengatakan bahwa apa wanita itu tidak pernah bersekolah. Kemudian melanjutkan dengan memberitahu bahwa sekolah adalah kerajaan hewan di mana yang kuat memang sayang lemah dan jika singa dirantai di kerajaan hewan maka tidak akan bisa menjadi raja. Wanita itu kemudian merespon bahwa hanya singa biasa yang seperti itu, dan Daegeon bukan yang biasa seperti itu kan? Kemudian beralih kembali ke masa sekarang setelah mengingat semuanya yang memang aturannya begitu banyak. Saat sedang memikirkan itu, suara Hojong terdengar memanggil Daegeon. "Hei murid baru, kenapa kau enggak tutup mata?" tanya Hojong. Daegeon tersentak kaget dan bingung harus menjawab apa dengan memasang ekspresi yang datar. Hojong kemudian tidak terlalu mempermasalahkan Daegeon yang belum bisa memahami situasi karena baru pindah, dan mengatakan kepada Daegeon bahwa anak yang kursinya Daegeon duduki dulunya adalah penyuplai roti. Ucap Hojong sembari menggeplak kepala Minso. Kemudian Hojong melanjutkan dengan menyarankan bahwa bagaimana kalau mereka pergi berdua. "Daegeon mau pergi bareng?" tanya Minso dengan lemas dan suara yang lirih. Daegeon menolak perkataan Hojong dengan mengatakan bahwa satu penyuplai saja sudah cukup kan? Jadi apa perlu dirinya ikut? Setelah mendengar itu, Minso kemudian meminta maaf dengan membenarkan perkataan Daegeon. Sementara Hojong malah tertawa dengan keras, sambil mengatakan bahwa apa para bajingan ini memberi peringkat kepada diri mereka, ucap Hojong sambil tak hentinya tertawa. Si Pirang juga ikut tertawa dan mengatakan mereka yang sengit. "Hahaha, sengit banget," ucap si Pirang sambil tak kuasa menahan tawa. Kemudian dengan cepat Hojong kembali berubah menjadi ekspresi yang serius. "Hei, jangan cerewet, belikan cepat," ucap Hojong dengan ekspresi wajah yang tegas dan kesal menyuruh Minso. Tak tahu kenapa, Daegeon yang kemudian dengan tiba-tiba bangkit dari posisi duduknya sambil menghela nafas. Setelah itu meminta uang kepada Hojong. "Kalau begitu mana uangmu?" Kemudian mengulurkan tangannya dan meminta dompetnya. "Mana? Cepat keluarkan dompetmu." Dengan sangat marah, Bang Hojong langsung mencekram rambut Daegeon, menyuruhnya untuk jangan mengarahkan jarinya dengan menyebutnya busuk. Dan dengan ekspresi yang kesal, menyuruh Daegeon untuk menggunakan uang milik Daegeon saja. Tak puas dengan itu, mereka mengatai Daegeon yang tidak punya uang, miskin, tidak diberikan uang oleh orang tua, atau jangan-jangan tidak punya orang tua? Kemudian, dengan wajah datarnya menatap tajam ke arah Hojong. "Hah, si brengsek ini mulut dan tangannya sama kasarnya. Padahal jelas-jelas kau yang memulai duluan." Dan bam! Pukulan keras pun menancap keras ke arah rusuk Bang Hojong yang membuatnya tersentak.
Oke, lanjut. Tak berhenti sampai situ, Daegon kemudian melanjutkan dengan meninju wajah Hojong dengan sangat keras. Dan tanpa memberikannya waktu sedikit pun, baam. Satu pukulan telak terakhir langsung menumbangkan Hojong hingga tergeletak tak sadarkan diri. Melihat itu, orang-orang di sana sontak langsung terkejut, termasuk si Pirang yang marah karena temannya dihajar. Apa-apaan si brengsek ini, ucapnya, sambil bangkit dari kursinya. Setelah mendengar itu, Daegon kembali kesal dengan si Pirang yang kelewatan, kemudian menyuruhnya maju karena dari tadi ketawa-tawa juga. Mendengar itu membuat si Pirang tersentak dan berkeringat, namun tetap tegas dengan menyuruh Daegon saja yang mendatanginya. Daegon pun meladeni ucapan si Pirang dengan menyetujui ucapannya. Baiklah, aku yang akan maju. Katupkan gigimu yang kencang. Si Pirang sedikit terkejut dengan sedikit melangkah mundur. Sial, jangan meremehkanku, ucapnya dengan terbata-bata sambil mencoba menendang Daegon. Namun mudah saja bagi Daegon untuk menghindari tendangan tersebut. Beberapa pukulan terus dilayangkan oleh si Pirang dengan kesal dan frustasi, dikarenakan Daegon yang terus-menerus menghindari pukulannya. Melihat momentum itu, Daegon langsung melesatkan tinjunya sehingga dengan telak mengenai ulu hati pria Pirang itu, membuatnya tersentak dengan merintih kesakitan. Kemudian Daegon mempersiapkan satu pukulannya kembali dengan memperingatkan si Pirang terkait perkataannya yang sebelumnya menyuruh si Pirang untuk mengkatupkan giginya dengan kuat. Si Pirang kemudian menyuruh Daegon untuk berhenti, dan dengan ekspresi wajah yang masih kesakitan kemudian mengatakan bahwa pukulan sebelumnya yang mengenai ulu hati dan bahaya, jadi dia bisa mati. Kemudian, teriakan terdengar dari belakang mereka. "Hei banjingan!" teriak seseorang keras sehingga mereka berdua pun menoleh dengan terkejut. Yang benar saja, ternyata itu adalah Hojong yang kembali bangkit, sambil mengangkat kursi bersiap untuk memukul Daegon. "Keparat! Mampus kau!" ucap Hojong dengan kesal. Melihat itu kemudian Daegon terkesan dengan ketangguhan yang dimiliki Hojong, dan itu akan menyenangkan. "Tapi, tutup mulutmu!" ucap Daegon sambil melayangkan tinju yang telak mengenai wajah Hojong, sehingga membuatnya tak sempat untuk melayangkan kursi yang berada pada genggamannya. Setelah beberapa saat mereka berdua tampak duduk dengan wajah yang babak belur dan tak berdaya di hadapan Daegon. Kemudian Daegon menarik rambut Hojong dan menanyakan dengan penasaran terkait roti di kantin mereka yang sangat enak, sehingga sampai membuat keributan seperti ini. "Cepat belikan untukku," ujar Daegon dengan menyuruh Hojong untuk membelikannya. Hojong merespon ucapan Daegon dengan mengatakan bahwa apa Daegon menang hanya dengan mengalahkan 2 orang. Mendengar itu membuat Daegon bingung mengenai apa yang dimaksud dari ucapan Hojong. Hojong kemudian mengatakan dengan tegas bahwa dia bukanlah pemimpin dari kelas tersebut. Daegon menyela mengenai apakah Hojong bangga karena bukan pemimpin kelas. Hojong kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa pemimpinnya yang akan segera datang dan Daegon akan habis. Menyadari pemimpinnya yang sudah datang, dia pun kemudian memanggilnya. "Ah, Manho," ucap Hojong dengan senyuman yang mulai terukir di wajahnya. Manho kemudian menanyakan mengenai apa yang terjadi kepadanya dan kembali bertanya dengan menanyakan tentang apakah ada penerimaan siswa baru. Daegon kemudian mengatakan bahwa ternyata dia rupanya orang yang Hojong bilang mengenai pemimpin kelas tersebut. Kemudian Manho pun melangkah masuk, sambil berkomentar mengenai Daegon yang baru pindah tapi sudah brutal. Tak hanya itu, dia juga memarahi teman-temannya yang berjumlahkan 2 orang, tapi dikalahkan oleh 1 orang saja. Dan sekaligus terkejut setelah melihat Daegon yang masih mulus dan baik-baik saja. "Jangan bilang pukulannya tidak kena," ucap Manho penasaran. Singkatnya, Manho maju dan mengatakan kepada Daegon yang seharusnya bersikap baik di hari pertamanya. Namun apa-apaan ini? Kemudian, kedua rekannya yang lain memutuskan untuk melihat saja dengan tidak ikut campur. Selanjutnya, wanita yang bernama Juri menghampiri mereka dan menanyakan keadaan mereka yang apakah baik-baik saja. Si Pirang kemudian menjawab pertanyaan itu dan mengatakan baik-baik apanya. Hojong juga kemudian menanyakan mengenai apakah Manho yang akan keluar sebagai pemenang. Orang-orang di sekitar langsung panik. Mereka pikir bakal ada pertarungan. Tapi Manho langsung ngejelasin kalau dia gak bakal ikut. Daegon langsung ngerasa ada yang aneh. Manho memang bilang gak mau berkelahi, tapi posisi tubuhnya malah nunjukin sebaliknya. Kakinya terbuka,
dengan tumpuan yang mengarah jelas ke arahnya. Bahunya rileks, siap digerakin kapan aja. Tanpa disadari orang lain, dia bahkan udah pasang kuda-kuda kickboxing. Dari situ, Daegeon langsung sadar. Manho cuma pura-pura sambil nunggu momen buat nyerang tiba-tiba. Hojong cuma bisa bergumam dalam hati. Murid pindahan itu memang cukup tangguh. Tapi dia jelas belum tahu siapa Manho sebenarnya. Soalnya, Manho itu beda dari yang lain. Dan kalau dia nggak sadar itu, kecil kemungkinan dia bisa menang. Kemudian Hojong langsung manggil salah satu murid di sana. "Hei, cepat beliin gue popcorn." Murid itu langsung bingung, nanya kenapa harus dia. Hojong langsung kesal. "Apa? Bajingan." Tapi dia langsung berhenti saat Daegeon menoleh ke arahnya. Seketika, Hojong langsung diam. Dia sadar kalau dia nggak boleh macam-macam sekarang. Jadi daripada cari masalah, dia milih nahan diri. Apalagi, menu kantin hari ini daging bumbu pedas. Dia nggak mau sampai kehilangan kesempatan buat makan dengan tenang. Melihat itu, Manho langsung berpikir bahwa anak-anak yang sudah tidak takut dengan Hojong lagi. Kemudian Manho ingin menyudahi saja itu dan sebaiknya mereka berkenalan saja. "Namaku Manho, siapa namamu?" Protagonis kita membenarkan ucapan Manho dan memperkenalkan dirinya. "Aku Kwon Daegeon." Namun dengan sangat tiba-tiba Manho langsung menjulurkan tangannya sehingga membuat pandangan Daegeon menjadi terhalang. Dan menebak bahwa Manho yang akan melancarkan tendangan. Yang benar saja ternyata itu adalah sebuah tendangan, tapi yang tidak disangka-sangka, tendangan itu ternyata mengarah ke adik kecil Daegeon dan membuatnya membeku sejenak. Serangan itu ternyata bernama low blow, serangan ke area sensitif di antara kedua kaki. Saat menerima serangan ini, korban tak mampu melawan dikarenakan rasa sakitnya yang seperti persimpangan antara hidup dan mati. Dan hal seperti itu sangat amat terlarang di antara sesama pria. Saat protagonis kita berpikir bahwa serangannya mustahil untuk dihindari, namun secara otomatis tubuh pria dirancang untuk melindungi dirinya, dan tangan pun secara refleks bersiap untuk menahan serangan yang akan datang. Namun, tanpa disadari olehnya serangan itu ternyata hanyalah sebuah tipuan. Hal itu sontak membuat Daegeon terkejut dan satu pukulan pun mendarat tepat mengenai pipinya. Teman-temannya pun bersorak gembira dengan keberhasilan teknik itu. Si Pira mengatakan bahwa meskipun teknik itu sekarang sudah banyak yang tahu, tapi karena dia murid pindahan baru, jadi mustahil baginya untuk mengetahui itu. Manho kemudian kembali melayangkan serangannya. Daegeon pun berpikir bahwa Manho yang licik dengan mengecoh dan memukulnya secara bersamaan, jadi dengan cepat Daegeon langsung mengincar tumpuan kakinya, yang langsung membuat Manho terhuyung dikarenakan keseimbangannya yang tidak ada. Hal itu langsung Daegeon jadikan kesempatan dengan membanting tubuhnya pada dinding, membuat Manho langsung terlempar dan terbentur dengan cukup keras. Setelah itu, Daegeon pun langsung mengungkit kejadian yang sebelumnya, dan mengatakan kepada Manho bahwa seharusnya sebagai sesama pria tidak boleh seperti itu. Manho kemudian bangkit dan dengan santai mengatakan, "Ya udah sih toh orang tadi tidak kena kok." Si Piran kembali berkata bahwa situasinya yang berbahaya dikarenakan biasanya terselesaikan hanya dengan satu kali teknik no manner no Manho saja. Hojo menimpali ucapan rekannya itu dengan mengatakan bahwa setelah dipala anak kelas 3, Manho langsung mati-matian belajar kickboxing. Dan sekarang dia adalah seorang kickboxer sejati. Lanjut ke pertarungan. Si Manho kemudian mengatakan kepada Daegeon bahwa dia yang akan serius kali ini, sambil memasang kuda-kudanya. Daegeon menjawab bahwa tak masalah dengan itu asal tidak mengincar itunya kembali. Dengan ekspresi yang serius Manho meraih benda yang ada di dekatnya, lalu melemparkannya ke arah Daegeon, tapi dengan cepat Daegeon menghindari itu namun terkejut dengan Manho yang sudah berada di depannya. Dan dengan cepat Manho langsung melayangkan sebuah pukulan, yang kemudian berhasil dihindari oleh Daegeon. Tak berhenti, Manho terus-menerus melayangkan tinjunya ke arah Daegeon namun terus dihindari olehnya. Yang membuat Manho kesal dan memprovokasi Daegeon agar tidak menghindarinya saja. Namun secara tiba-tiba matanya menoleh ke arah lain kemudian mengatakan bahwa ini adalah pertarungannya dan memintanya agar untuk tidak ikut campur. Daegeon langsung menoleh dan sempat berpikir kalau itu adalah komplotannya yang lain. Tapi yang tidak ia tahu, bahwa Manho yang sudah melayangkan sebuah pukulan yang mengarah tepat di hadapannya. Daegeon sedikit serius dan langsung menahan pukulan yang tiba-tiba itu dengan lengannya. Dan bertanya kepada Manho apakah bercandanya sudah selesai. Dia pun menjawab belum selesai sambil berusaha menusuk kedua mata Daegeon dengan jarinya, yang kemudian langsung refleks menghindarinya dan berniat akan mengakhiri pertarungan itu. Daegeon pun meninju wajah Manho, yang seketika membuatnya langsung tak sadarkan diri, dan jatuh terkapar. Daegeon kemudian mengatakan bahwa dia tak menyangka bahwa ada orang yang selicik Manho, dan tak sudi lagi untuk berkelahi dengannya. Kemudian kedua rekan Manho, Hojong dengan si Pirang tampak khawatir sekali dengan keadaan Manho. Daegeon pun membangunkan Manho yang masih terkapar. Kemudian menyuruh mereka bertiga untuk berkumpul, membuat keduanya ketakutan dengan apa yang terjadi kepada nasib mereka selanjutnya. Kemudian berpindah ke ruang guru.
Tampak si wanita yang sedang berpikir bahwa hari pertama Daegon itu sangat penting, yang berarti para perundung tidak akan membiarkannya begitu saja. Sehingga dia membuat rapatnya menjadi sedikit lebih lama dan tak sabar melihatnya beraksi. Sambil melangkah pergi, wanita itu bertanya kepada dirinya mengenai apakah dengan cara seperti itu bisa menghentikan perundungan pada sekolah. Tanpa sedikit pun menyadari bahwa ada seorang wanita yang sedang memperhatikannya, wanita itu berpikir dan mengucapkan bahwa dia seperti mengenal wanita sebelumnya yang seorang direktur yayasan. Sebelum akhirnya seorang teman memanggilnya untuk masuk kembali ke dalam kelas dikarenakan ada tugas yang harus diselesaikan. Sebelum masuk, dia kembali penasaran dan berpikir mengenai maksud kedatangan wanita sebelumnya ke sekolah ini. Kembali ke ruang kelas Daegon, di sana Daegon dengan tegas menasehati mereka bertiga agar tidak kembali menjadi perundung, di mana sekolahan itu tempatnya untuk menuntun ilmu, bukan malah melakukan perundungan yang kekanak-kanakan. Si Pirang malah beralasan dengan tidak mengakui kesalahannya dan bilang bahwa mereka tidak pernah menjadi perundung. Bang Hojong juga menyuruh Daegon untuk berhenti karena semua orang yang jadi memperhatikan mereka. Merasa kesal dengan itu, Daegon mendekat ke si Pirang dengan sangat geram, mengatakan bahwa dia bisa menjadi teman atau iblis tergantung dirinya. Kalau begitu, ayo berteman, ucap si Pirang dengan gugup. Kemudian selanjutnya memarahi Hojong dan menyebutnya jagoan roti, dan mengatakan kepada Hojong bahwa mulai ke depannya jangan memakan roti lagi. Hojong bertanya mengenai apakah ia sama sekali tidak bisa. Daegon semakin geram kemudian menggertaknya, dan mengatakan bahwa intinya Hojong sama sekali pun tidak bisa. Hojong hanya bisa mengiyakan karena tak mampu melawan. Kemudian Daegon mengatakan kepada siswa yang lainnya bahwa jika mereka bertiga kembali melakukan perundungan kepada siapapun itu, jangan segan untuk bilang kepada dirinya. Daegon melanjutkan dengan seringainya itu, bahwa dia akan membelah molekul-molekulnya dan menjadikan manusia yang baru jika ada yang berani lagi. Cukup untuk membuat orang yang mendengarnya berpikir dua kali. Sekaligus membuat para korban dari perundungan menjadi merasa lega, dengan mungkin suasana kelas yang akan membaik. Kemudian tempat berpindah di kelas lain. Di sana tampak mereka yang sedang menonton video rekaman pertarungan antara Daegon dengan Manho, yang mereka sebut dengan sebuah pertarungan yang lucu. Kemudian salah satu dari mereka meminta penilaian dari seseorang yang duduk di sana. Nama pria itu adalah Sangbo dan mengatakan bahwa pertarungan itu yang cuma keberuntungan saja dan meragukan kemampuannya. Di sana, kedua pria itu mengejek Manho yang belajar kickboxing dikarenakan dipukuli oleh Sangbo. Kemudian menertawakannya menyebutnya yang cuma belajar dari tutorial. Sangbo kemudian menyela dan menyebut Manho yang menjadi pemimpin dikarenakan melakukan hal-hal kotor. Dan sejak awal bahwa memang bukan lawan yang pantas untuk Sangbo. Sangbo melepas jasnya dan menyebut dirinya yang butuh pemanasan. Kemudian menanyakan keberadaan samsaknya. Tampak seorang siswa yang berdiri di sana, menyebut dirinya sendiri sebagai samsak pria itu, dengan menyaut ucapan Sangbo bahwa samsaknya di sini. Kemudian Sangbo menghampiri siswa yang malang itu, yang rupanya hari ini adalah giliran dia. Pukulan pun menghantam perutnya sampai membuat mulutnya berbusa. Kemudian, tanpa sedikit pun rasa kasihan, Sangbo menanyakan mengenai berapa poin dari pukulannya. Kemudian, siswa itu menyebut pukulannya yang mendapat 800 poin dengan suara yang gemetar. Sangbo meresponnya dengan kesal, tidak terima dengan nilainya, dan memarahinya karena sebelumnya dia sudah melarangnya untuk makan. Kemudian menyuruhnya untuk menyiapkan samsak tinju kembali saat jam makan siang.